Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Kembali lagi di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Semoga selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan oleh Allah untuk selalu uh, untuk menggapai cita-cita teman semua. Ya, selanjutnya minggu ini kita akan membahas terkait uh, selanjutnya dari materi IPS selanjutnya, yaitu mengembangkan kebudayaan nasional. Yang pertama adalah mengembangkan kebudayaan nasional. Dengan memiliki keanekaragaman budaya daerah, maka akan membentuk sebuah budaya yang diakui oleh seluruh elemen bangsa yang disebut dengan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara dan memiliki syarat mutlak, bersifat khas, dan dibanggakan serta memberikan identitas terhadap warga. Sementara pengertian dari budaya nasional adalah budaya yang dihasilkan oleh masyarakat bangsa tersebut sejak zaman dahulu hingga kini sebagai suatu karya yang dibanggakan yang memiliki kekhasan bangsa tersebut dalam memberi identitas warga serta menciptakan suatu jati diri bangsa yang kuat. Contohnya ialah sebuah hasil budaya yang akrab dengan kita adalah batik. Apalagi kemarin adalah peringatan Hari Batik Nasional. Setiap daerah di Indonesia memiliki produk batik tersendiri dengan corak khas yang berbeda. Corak antara Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Madura itu coraknya sangat berbeda melalui ciri khas daerah masing-masing. Karena itu batik dijadikan sebagai pakaian nasional. Inilah yang disebut dengan budaya lokal menjadi budaya nasional. Sehingga kebudayaan nasional ini mampu memberikan energi baru untuk sebuah masyarakat, bahwasanya tidak lupa terkait kebudayaannya, yaitu terkait budaya batik, memakai batik dan sebagainya. Karena batik adalah identitas identitas suatu negara atau suatu bangsa, apalagi batik adalah identitas suatu negara Indonesia. Jadi ini yang disebut dengan kebudayaan lokal menjadi kebudayaan nasional. Kebudayaan di daerah menjadikan kebudayaan nasional adalah batik yang dulunya adalah daerah lokal, daerah masing-masing daerah, sekarang menjadikan kebudayaan bahwasanya batik adalah kebudayaan nasional. Ini adalah sebuah pengembangan terhadap kebudayaan nasional. Selanjutnya adalah tertanamnya nilai toleransi. Dengan adanya perbedaan, manusia menjadi tahu caranya bersikap, menghargai, toleransi terhadap orang lain. Demikian pula hal yang menyangkut berbagai ragam budaya yang ada di Indonesia. Setiap suku mempunyai budaya berbeda-beda yang harus bisa saling menghargai dan menghormati demi utuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Agar dapat menghormati dan menghargai budaya lain, maka kita harus tahu dan mengenali budaya dari suku lain. Kita tahu setiap suku atau daerah ingin mengembangkan kebudayaan masing-masing untuk dikenal oleh suku atau daerah lainnya. Jika setiap suku sudah bisa saling menghargai, maka akan muncul sikap keberagaman untuk saling memberi kesempatan kebudayaan lain untuk berkembang. Dengan kata lain, kekayaan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia mempunyai edukasi pendidikan positif, terutama dalam menanamkan sikap toleransi masyarakat Indonesia dengan menghargai yang namanya kebudayaan dari ataupun agama, kebudayaan, adat istiadat dari budaya lain atau daerah lain. Ini mampu bagaimana menanamkan nilai-nilai toleransi beragama, nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah sebagai daya tarik bangsa lain atau bangsa asing. Kalau kita ketahui, bangsa Indonesia dari dulu sudah yang namanya tertarik oleh para penjajah datang ke Indonesia. Nggak mungkin tiba-tiba para penjajah itu datang ke Indonesia tanpa adanya daya tarik. Jadi sejak zaman dulu sudah Indonesia ini menjadi daya tarik dari bangsa-bangsa lain. Sebagai salah satu negara tujuan wisata dunia, maka keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai modal yang sangat berharga sebagai daya tarik bagi para wisatawan mancanegara untuk datang mengunjungi Indonesia. Menyadari pentingnya hal tersebut, setiap daerah berbenah diri untuk menghidupkan dan menampilkan berbagai bagian khas atau kultur mereka kepada para wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik. Berbagai atraksi dan promosi budaya sering dilakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Contoh Bali, selain terkenal dengan keindahan panorama alamnya, Bali juga terkenal dengan kekayaan budaya dan adat istiadatnya. Kedua perpaduan kekayaan keindahan alam dan kultur inilah menjadi sebab membludaknya turis tempat tersebut. Contoh lagi adalah di Yogyakarta, keindahan peninggalan zaman kerajaan Islam ataupun Mataram Islam, peninggalan kerajaan Mataram kuno yang ada di Yogyakarta itu berbaur dengan yang namanya keindahan alamnya yang ada di Gunung Kidul,
keciri khasan dari dalam suatu negara, apalagi Yogyakarta adalah daerah istimewa Yogyakarta, menjadi sebuah daya tarik bangsa lain untuk meneliti dan berlibur di sana, wisatawan dari luar negeri, mancanegara atau wisatawan domestik. Selanjutnya, yang dimana tempat-tempat wisata lain seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan daerah tujuan wisata lainnya di Indonesia juga melakukan yang sama, menunjukkan kelebihan dan kekhasan masing-masing. Sebut saja Lombok, ataupun yang terkenal di Lombok adalah Labuan Bajo, ataupun wisatawan Seribu Masjid, wisata Islami, yang di sana berbagai macam oleh-oleh seperti aneka barang, jasa, hotel, losmen, kuliner, dan lain sebagainya. Ini menjadi daya tarik bangsa lain untuk datang ke Indonesia dan mampu meningkatkan perekonomian dari daerah sekitar. Selanjutnya adalah saling melengkapi hasil budaya. Tidak ada suatu budaya apapun sempurna di dunia ini. Demikianlah ungkapan yang diamini oleh semua orang. Demikian pula dengan budaya dan kebudayaan yang datang dari hasil pemikiran dan kreativitas manusia. Tentu tidak ada yang sempurna pula. Ketidaksempurnaan inilah yang mendorong timbulnya kebutuhan kepada yang lain untuk bisa saling mengisi dan melengkapi kekurangan yang ada, hingga menghasilkan inovasi budaya baru yang sangat berharga. Misalnya kain batik lagi. Pada mulanya batik ini adalah kerajinan khas masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat dengan motif Jawa. Tapi kemudian batik ini berinteraksi dengan budaya lain di luar Jawa. Akibatnya motif batik sekarang banyak corak tergantung dari daerah mana yang membuatnya. Contoh, ada yang namanya batik pakai batik tapi banyak simbol-simbol dari klub bola. Batik ada logo dan klub bola mana, ada lagi gambar dari wajahnya. Ini adalah inovasi terkait kebudayaan dari budaya batik, saling melengkapi hasil kebudayaan dari suatu daerah ke daerah yang lain, dari daerah A ke daerah B. Selanjutnya adalah mendorong yang namanya inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan terjadi karena pembelajaran dari kebudayaan yang berlangsung terus-menerus dalam sekian lama untuk memperoleh kemajuan dan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Inovasi bermakna perubahan atau pembaharuan dari sesuatu yang sudah ada dan berkembang sebelumnya. Ini bisa disebabkan karena adanya asimilasi ataupun yang sudah disebut dengan alkulturasi atau lain kebudayaan. Misalnya kebudayaan berupa teknologi pertanian telah diwariskan nenek moyang. Setiap masyarakat memiliki cara bercocok tanam yang kadang berbeda. Perbedaan ini tentu didasari oleh berbagai penyebab. Dengan terjadinya komunikasi kebudayaan cara bertani, maka akan berbagi kebudayaan yang telah berkembang. Jadi setiap daerah perlu yang namanya inovasi terkait kebudayaan yang nantinya mendorong kalangan muda, kalangan wisatawan mampu untuk datang dan tertarik terkait kebudayaan yang sudah ada. Mungkin itu aja anak-anak untuk materi kita. Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan. Ketika ada yang perlu ditanyakan atau belum paham bisa ditanyakan di grup yang sudah tersedia. Sekian dari Pak Rahman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.